Kuasa hukum Rudiana kaget Rivaldi ditangkap bukan karena kasus Vina. Ibtu Rudiana ternyata tega membohongi kuasa hukumnya, Mardiman Sane. Pasalnya, Mardiman Sane mengaku baru tahu bahwa Rudiana yang menjemput terpidana Rivaldi dari Polsek Utbar. Selama ini, ia tahu jika sosok Rivaldi ditangkap berdasarkan pengakuan terpidana lain. Mardiman Sane bahkan tampak kaget mengetahui fakta yang disampaikan oleh kuasa hukum Rivaldi, Aditya Wardana, Cindy Sembiring, jika Rivaldi ditangkap atas perkara lain, yakni membawa sajam. Ia mengaku selama ini Ibtu Rudiana tidak pernah menceritakan hal itu kepada dirinya selaku kuasa hukum. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Namun Ucil ternyata ditangkap polisi atas kasus yang berbeda, yakni kasus senjata tajam. Diceritakan ia akhirnya mengaku ikut dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki setelah diperlakukan buruk dalam tahanan. Rivaldi ditangkap karena membawa senjata tajam jenis katana yang biasa digunakan oleh samurai. Saat itu Rivaldi diamankan karena sedang mengobrak-abrik pedagang di wilayah Gunung Sari, Cirebon. Rivaldi mengamuk karena sedang berkelahi dengan pacarnya. Kemudian ia pun ditangkap dan diamankan di Polsek Utbar, Polres Cirebon Kota. Namun dalam persidangan, rupanya Rivaldi disatukan berkasnya dengan terpidana kasus Vina lainnya. Diketahui ada 7 anak muda ditangkap di depan SMP 11 Cirebon. Mereka adalah Eko, Jaya, Hadi, Eka Sandi, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal. Ketujuh anak muda itu didakwa membunuh Vina dan Eki. Rivaldi pun kemudian didakwa dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sama seperti 6 terpidana lain. Sementara Saka Tatal divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Menurut bibinya, Rivaldi menegaskan kalau dirinya tidak membunuh Vina dan Eki. Bahkan hal itu disampaikan oleh Ucil kepada bibinya yang lain. Cerita ke Wawanya yang udah meninggal, katanya, Wawa demi Allah gak ikutan. Aldi mah kejadiannya sama pacar Aldi bertengkar di Gunung Sari, kata sang bibi dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Sang bibi juga menduga kalau Rivaldi sempat berpacaran dengan Vina. Katanya Vina itu pernah pacaran sama Aldi. Aldi pernah bilang katanya Aldi ada di warung Bu Nining, tapi enggak tahu, tuturnya. Berdasarkan pengakuannya, Rivaldi juga sempat berbuat onar saat berkelahi dengan sang pacar. Dia berantem sama pacarnya, terus diobrak-abrik pedagang di sana, terus ditangkap, kata dia lagi. Bahkan kepada keluarganya, Rivaldi tetap tidak mengakui perbuatan tersebut. Namun ia mengaku mendapat perlakuan buruk hingga akhirnya mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Aldi mah tetap bilang katanya enggak, dia juga dipaksa mengaku, tuturnya. Sang bibi pun tak memungkiri kalau perilaku keponakannya itu memang tak beraturan. Emang anaknya mah bangor, kalau sama Eki kayaknya kenal mungkin, kata dia. Ayah Aep minta maaf tak tahu keberadaan anaknya kini. Ayah Aep, Rudy Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina Cirebon. Rudy Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon mengajukan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Rudy ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Yang ingin saya sampaikan ke Aep, kepengen saya mah biar Aep cepat kumpul sama keluarga jadi enak, bisa bantu-bantu orang tua, kata Rudy Pelor. Rudy pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudy mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Harapannya agar Aep jujur saja, tapi saya gak tahu Aep kasih keterangan palsu atau enggaknya. Saya juga tidak pernah mendengar kalau Aep cerita. Saya tidak tahu keberadaan Aep, katanya. Rudy mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Selain itu, Rudy menjelaskan dirinya tidak pernah disekap oleh politikus Gerindra Deddy Mulyadi. Sebenarnya saya tidak disekap, sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudy, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Rudy juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf, dari keluarga Aep dan mewakili Aep. Ya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak saya ataupun pribadi saya, pokoknya saya minta maaf, ucapnya. Ayah Aep mengakui didatangi Aep di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur, Pakuan.
Malam teh anak, Aep, datang, kata pria yang akrab disapa Abah tersebut. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudy Pelor bertemu Aep. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya ges lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang setengah 3, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu yakni 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeng anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Rudy mengatakan, ia sempat memberikan nasihat kepada Aep ketika bertemu di rumah Dedi Mulyadi. Saya bilang ke Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada sang anak. Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan hanya ingin menolong terpidana kasus Vina yang merasa tak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Kan gini bah, saya mah tidak ada tujuan untuk ikut campur terhadap urusan hak orang lain. Bah, saya mah kolot ingin saling menyelamatkan, ini ada orang di penjara yang yakin 100% tidak merasa salah. Tinggal Aep 1, saksi kunci, Red, yang 2 sudah ngaku bahwa dia bohong. Itu kalau Aep bersaksi nanti keluarganya kumpul, kita saling memaafkan yang ke belakang mah sudahlah, ujarnya. Penasihat Kapolri baru sadar ada bukti yang beratkan terpidana kasus Vina. Meski dalam kasus Vina Cirebon terpojokkan, penasihat ahli Kapolri masih membela penyidik. Baru-baru ini, penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi kembali belak-belakan soal alat bukti yang menjerat para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut. Diakui Arianto Sutadi, pihaknya baru sadar tentang adanya bukti chat yang membuat para terpidana dihukum berat. Bukti chat tersebut berasal dari hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Saat sidang kasus Vina 2016 silam, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kalau yang namanya data sudah disampaikan ke jaksa untuk pembuktian maka digunakan atau tidak sudah kewenangan JPU. Karena penyidik hanya menyiapkan bahan yang akan dimasak, selengkap mungkin, yang memasak itu Pak Jaksa disodorkan ke Pak Hakim, kata Arianto Sutadi. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan Hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Saya baru sadar, sekarang ternyata yang selama ini saya tanda tanyakan, Pak Hakim kok hanya dengan bukti sesimple itu kemudian dia menjatuhkan hukuman berat. Sekarang pantesan, kata Arianto Sutadi. Arianto Sutadi mengatakan rupanya Hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Ternyata bukti yang disampaikan waktu persidangan itu tidak hanya keterangan saksi tok. Walaupun ada yang mencabut, katanya, Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Tapi di samping keterangan saksi itu juga didukung bukti fakta yang termasuk scientific investigation, kata Arianto Sutadi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Data ekstraksi dari handphone tidak menjadi bagian dimasukkan untuk bukti perkara ini, tetapi tangan Tuhan bekerja dia ada di berkas ini. Bukti ekstraksi ini tidak dimasukkan untuk dijadikan alat bukti dari perkara pembunuhan pemerkosaan Vina, kata Edwin Partogi Pasaribu. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Tidak masuk ke dalam daftar isi dan tidak pernah ada hasil ekstraksi ini dijadikan sebagai bukti surat, tidak pernah ada yang dimintai keterangan sebagai ahli. Memang tidak pernah dimasukkan sebagai alat bukti di persidangan oleh kepolisian, kata Edwin Partogi Pasaribu. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Oke penyidik tidak menampilkan itu, tapi penyidik tidak menjadikan barang bukti tidak lagi disalahkan ke penyidik. Karena yang butuh alat bukti itu jaksa. Jaksa kalau ada alat bukti yang dibutuhkan pasti minta dia, kata Arianto Sutadi. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.